ini dikelola oleh Mahira, itu ada di awal-awal masyarakat ditawarkan memang mereka turun ke pedagang-pedagang kecil bahwa boleh meminjam dengan font sekian 5 juta dari sekitar 1 2 sampai 5 juta. Tapi ternyata pengambilan dana 5 juta dulu pada masa kampanye Pak Aminullah, beliau mengatakan bahwa boleh mengambil dana di sini tanpa ada agunan. Tapi justru sekarang ada agunan, pakai agunan. Kalau dulu kita hanya bermodalkan cukup rekomendasi kepala desa, tapi sekarang udah pakai agunan. Dan yang mirisnya lagi saat ini, masyarakat Gampong, 90 Gampong yang ada di Banda Aceh tidak menikmati dana ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di podcast Pehtem, tepatnya di episode ke-50 tahun ketiga, edisi Kamis 9 Februari 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas tentang polemik atau pro kontra terkait tentang lembaga keuangan mikro syariah Mahirah Muamalah yang selama ini menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita akan angkat tema tentang pedagang kaki lima tertindas. Benarkah LKMS Mahirah Muamalah melakukan praktek lintah darat di Nanggro Syariah? Bersama narasumber kita, Yulindawati. Beliau adalah aktivis perempuan. Assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Kak Linda sudah hadir beberapa kali ke Pehtem untuk menyuarakan ya suara-suara rakyat ini, mewakili suara rakyat yang tertindas. Tak bosan-bosan kayaknya ya. Karena rakyat kita sering ditindas Ya. ini sama penguasanya. Ya. Tapi ini tema kita menarik nih Kak Linda tentang pedagang kaki lima tertindas. Benarkah LKMS Mahirah Muamalah melakukan praktek lintah darat di Nanggro Syariah? Tapi sebelum ke tema Kak Linda, kita mau tahu apa sih sebenarnya persoalan di LKMS ini dan awal munculnya seperti apa? Karena masyarakat juga nggak tahunya apa sih sebenarnya LKMS seperti itu. Ya, oke. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan LKMS Mahirah Muamalah ini, kita perlu lihat ke belakang dulu tentang sejarah adanya dia ini. Sebenarnya kan awalnya pada masa Wali Kota Mawardi Nurdin dan Ibu Eliza, bahwa pada tahun 2000 sekitar 2014 itu desa-desa yang ada di Banda Aceh ini ada sekitar 90 desa yang ada di Banda Aceh itu kan mereka mendapatkan dana alokasi Gampong, namanya ADG. Nah, per desa itu pagunya berbeda-beda karena disesuaikan dengan luas dan kecilnya desa gitu. Ada yang 50 juta, kemudian 100, 150 dan karena beragam gitu kan. Karena beragam. Nah, pada saat itu ada satu lembaga keuangan namanya BPRS Baitur Rahman. Nah, pada saat itu BPRS Baitur Rahman ini dalam kondisi pilot. Nah, mau pilot. Nah, kemudian ini pada masa Pak Mawardi ya. Iya. Kemudian oleh almarhum dilakukan penyelamatan dengan cara masing-masing desa yang ada di Banda Aceh ini, yang ada 90 Gampong yang ada di Banda Aceh, dengan alokasi dana desanya ini untuk menyelamatkan BPRS Baitur Rahman ini dengan cara per desa itu dilakukan pemotongan, bukan dipotong oleh wali kota, tapi oleh desa kemudian menyetor kepada wali kota atau memodali BPRS Baitur Rahman ini masing-masing 30% dari dana ADG-nya. Nah, jadi modal awal BPRS Baitur Rahman ini menyelamatkan BPRS Baitur Rahman ini adalah modalnya dari dana desa ini tadi, dari alokasi dana desa. Nah, jadi oleh kemudian artinya desa kan ada modal di situ. Desa sudah menjadi pemodal bagi BPRS Baitur Rahman. Nah, dengan sistem namanya dana revolving. Nah, dana revolving ini digulirkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang ada di Gampong, di 90 Gampong ini boleh mengambil dana pinjaman di tempat tersebut untuk pengembangan usaha, untuk kebutuhan mereka gitu kan, dengan syarat adanya rekomendasi desa. Nah, rekomendasi dari Gampong, syaratnya seperti itu. Nah, kemudian setelah
berjalan masa tersebut, kemudian kan pergantian pemimpin nih. Nah, ini nggak jadi masalah gitu kan. Nah, pada saat itu semuanya berjalan dengan baik. Artinya apa? Semua masyarakat menikmatilah. Mereka mengambil karena sistemnya itu sistem kelompok. Jadi dana itu diberikan per kelompok. Satu kelompok itu ada sekitar 5 orang. Kemudian satu orang itu diberikan modal awalnya 3 juta tanpa agunan. Tanpa agunan sama sekali, hanya surat rekomendasi dari kepala desa. Itu syaratnya. Yang memutuskan tanpa agunan ini siapa? Ya memang ada kesepakatan, ada MOU. Dengan Ya, ada kontrak desa dengan wali kota dan BPRS. Ya, BPRS Baitur Rahman, ada kontraknya. Nah, kemudian pada masa Pak Aminullah, pada masa wali kota Aminullah, karena mungkin saya kurang tahu ya, apa mungkin karena dilirik bahwa BPRS ini maju, karena pada saat itu memang maju itu. Artinya dari 3 juta masyarakat sudah boleh meminjam sampai 5 juta. Nah, kemudian oleh Pak Aminullah, oleh wali kota kemudian pada saat itu Pak Aminullah diambil alih, ya kan? Diambil alih dengan membentuk Mahira LKMS Mahira Muamalah. Nah, pada saat itu dikumpulkanlah dikumpulkanlah semua kepala desa, disampaikan yang bahwa dana yang selama ini sudah menjadi modal yang di BPRS itu akan dikembalikan ke desa. Jadi untuk membentuk Mahira Muamalah ini Pak Wali Kota tidak membutuhkan dana tersebut. Dana yang selama ini sudah dikumpulkan, dana revolving itu yang sudah dikumpulkan, sudah dijadikan modal di BPRS Baitur Rahman itu tidak dibutuhkan untuk membangun Al-Mahira ini. Karena beliau mengatakan bahwa saya ada uang pribadi, memakai uang pribadi beliau atau uang lain, dana lain yang mungkin kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu kan yang beliau dapatkan. Nah, tapi sampai saat ini, sampai hari ini, sampai Pak Aminullah selesai dari pertama beliau menjabat sampai kemudian beliau selesai dan bahkan sudah mengganti pemimpin yang PJ hari ini, dana itu tidak dikembalikan kepada desa. Sudah diambil? Belum. Dana itu bahkan justru dana itu sekarang itu diputarkan di Al-Mahira gitu. Di LKMS Mahira Muamalah. Maka itu malah itu menjadi modal bagi mereka ternyata. Dan pada tahun 2019 masing-masing desa itu memiliki dana rata-rata 200 juta. 200 ya, 200 juta per desa dikali 90 di Gampong yang ada di Banda Aceh itu ada sekitar 18 miliar. Nah, kalau misalnya tadi seperti saya bilang tadi yang bahwa masing-masing desa itu kan ada pagunya masing-masing tuh. 30% sesuai dengan dana ADG-nya kan. Nah, nggak mungkin kemudian hanya 200 juta, lebih pasti. Dan salah satu informasi dari mantan kecil di Banda Aceh mengatakan bahwa pada saat itu ada sekitar 20 miliar uang desa yang digulir, yang yang belum dikembalikan. Jadi 20 miliar itu dalam arti kata seluruh digabung kepada seluruh Gampong, 90 Gampong. Desa di 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. 90 Gampong, 9 kecamatan di Kota Banda Aceh, ada 20 miliar dana masyarakat Banda Aceh yang selama ini itu menjadi yang dipotong dari dana ADG yang dijadikan modal untuk pengembangan BPRS Baitur Rahman dan ditarik oleh Wali Kota Banda Aceh Pak Aminullah untuk harusnya dikembalikan. Dikembalikan kepada desa sebagai pada saat itu janji beliau pada masa kampanye, ya kan, bahwa dana itu pada masa beliau menduduki posisi wali kota, bahwa dana itu akan dikembalikan ke desa. Untuk membentuk Mahira Muamalah ini beliau nggak butuh dana itu, beliau punya dana sendiri ataupun beliau ada dana lain gitu kan. Tapi sampai sekarang setelah beliau selesai beliau menjabat dan sudah mengganti PJ, dananya tidak dikembalikan kepada desa. Terus kalau misalnya dari proses Kak Linda cerita tadi, ini artinya kan dana desa itu bertumpuk nih di KMS, ya. Dan masyarakat tidak dapat apa-apa dong? Tidak. Masyarakat justru dari awal pada saat dana ini dikelola oleh Mahira, itu ada di awal-awal masyarakat ditawarkan memang. Mereka turun ke pedagang-pedagang kecil bahwa boleh meminjam dengan font sekian, 5 juta dari sekitar 1, 2 sampai 5 juta. Tapi ternyata pengambilan dana 5 juta, dulu pada masa kampanye Pak Aminullah, beliau mengatakan bahwa boleh mengambil dana di sini tanpa ada agunan. Tapi justru sekarang ada agunan, pakai agunan. Kalau dulu kita hanya bermodalkan cukup rekomendasi kepala desa, tapi sekarang udah pakai agunan. Dan yang mirisnya lagi saat ini,
masyarakat Gampong, 90 Gampong yang ada di Banda Aceh ini tidak menikmati dana ini. Mereka tidak meminjam dana di sini karena sudah tidak tersosialisasikan lagi, ya kan? Kemudian bahkan mereka merasa bahwa kok sulit sekali sekarang untuk mengakses pinjaman di Mahira ini. Dana desa. Padahal itu dana dari desa loh, dana masyarakat. Dan itu yang kemudian jadi tanda tanya kita hari ini. Oke, apakah dalam hal ini nih Kak Linda, kalau misalnya dilihat dari proses ya peminjaman uang desa tadi dari ADG kemudian kepada BPRS ya tadi, kemudian dari BPRS kemudian kepada LKMS, apa ada agunan dan tidak ada agunan? Apakah ini selama ini masyarakat tertipu oleh Pak Walcott? Ya, jelas. Kalau menurut saya tertipu, dan bahkan sebenarnya kenapa kemudian kita tahu bahwa ternyata dana yang selama ini yang seharusnya dikembalikan kepada desa, ya kan yang seperti saya bilang tadi ada masing-masing desa 200 juta lah kita bilang kan, 200 juta harusnya dikembalikan ke desa masing-masing dan itu ditunggu oleh kepala desa loh. Itu sudah pernah duduk kepala desa dengan pemimpin ya. Mungkin pada saat itu Pak Aminullah juga sudah pernah duduk ngebahas terkait dengan ini. Meminta kejelasan terkait dengan dana ini. Terus gitu. nggak punya respon. Nah sampai sekarang nggak ada respon. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, ini udah ganti pemimpin lagi, mau dikemanain duit ini? Dan yang menjadi kejelasan daripada bahwa dana itu selama ini digunakan oleh Mahira Al-Muamalah ini laporan bulanan. Ini setiap bulan dikirim oleh Mahira Muamalah bahwa penggunaan dana dari selama ini dana revolving itu. Ini membuktikan bahwa dana itu digunakan selama ini. Dan itu persennya adalah 6%. 3% untuk Al-Mahira dan 3% untuk desa. 3% untuk desa dapat apa? Sementara hari ini desa 0% mereka mengambil pinjaman. 0% mengambil pinjaman. Bahkan pinjaman ini selama ini tidak digunakan oleh masyarakat desa. Tapi justru dipinjamkan kepada orang luar. Ya bisa aja orang luar Banda Aceh, bisa aja pedagang luar, bisa aja ASN kan. Artinya maksudnya 90 desa ini bukan skala prioritas lagi. Bukan lagi skala prioritas. Dasar awal pembentukan Mahira Muamalah ini kan untuk menghindari rentenir. Ya kan? Karena selama ini kenapa? Masyarakat itu tiap hari ada rentenir, koperasi masuk ke desa. Ya kan? Mereka pinjam yang tiap hari mereka dikejar sama orang-orang koperasi, dikejar sama rentenir, ngambil 1 juta bayarnya 1,5 juta. Ya kan? Tujuan pembentukan Al-Mahira oleh Aminullah ini kan untuk untuk menghindari rentenir. Tapi kita tahu kan maksudnya ada slogan dari Walcott sebelumnya itu kan membasmi rentenir. Tapi kenapa ini malah menumpukan rentenir? Kalau saya bilang KMS ya? Kalau saya bilang Mahira Muamalah ini jadi gudangnya rentenir ini, jadi bapaknya rentenir ini malah nih. Itu. Kan udah ada, kalau nggak salah saya tuh ada pengalaman tuh ada salah satu ASN yang mengambil pinjaman di situ sekian ternyata bunganya 15% kan. Sementara dia kalau ngambil di bank cuma 6%. Artinya lebih tinggi. Lebih tinggi berapa kali lipat coba? 6% sampai 15% coba berapa kali lipat? 3 kali lipat kan? 3 kali lipat keuntungan yang diambil oleh Al-Mahira. Makanya kalau kemudian modal dasar awal daripada dana desa yang ada di Gampong, kemudian kita hanya dapat 3%, desa rugi besar. Makanya saya sarankan untuk seluruh kecil yang ada di Gampong Banda Aceh segera cabut ini dana yang selama ini sudah digunakan oleh Al-Mahira. Kita dirugikan karena dana ini ada dana masyarakat Banda Aceh dan kepala desa berhak bertanggung jawab terhadap dana ini, bukan hanya wali kota. Itu yang saya sarankan. Tidak menggunakan anggaran dengan semena-mena. Ya, karena ini dana yang dipotong tiap tahun dipotong tiap tahun dari dana alokasi desa. Bahkan tahun 2021 saya dapat laporan ya di salah satu desa. Tahun 2020 itu ya, itu pemotongan dana ADG tahun 2050 itu ada sekitar alokasinya itu ada 590 juta. Itu beda-beda ya. Kalau dulu kan 50, kita dapat ADG dari 2014 itu 50 juta, 100 juta, 150. Kan per tahunnya meningkat. Ada peningkatan. Di tahun 2020 itu ada peningkatan 590 juta. Masing-masing desa, nggak masing-masing sih, menurut perbedaan desanya ada yang lebih daripada itu. Nah di tahun 2001 itu ada kenaikan di salah satu desa, ada kenaikannya dari 590 naik menjadi 699.
Tapi anehnya 99 itu tidak disetor. Tidak dibayar, tidak diberikan. Kemana ini? Nah, itu ditunggu sebenarnya. Itu ditunggu oleh desa. Nah, jadi saya lihat Banda Aceh ini udah banyak masalah sebenarnya. Al-Mahira ini satu masalah tersendiri, di mana kemudian ini dana warga Banda Aceh yang selama ini digunakan mengendap di sana, warga Banda Aceh tidak bisa mengambil karena ada syarat. Oke. Pada tahun 2019 saya baru dapat lagi informasi. Ya, saya dapat lagi informasi bahwa sudah ada kedudukan ya, sudah ada pertemuan pada saat itu, dengan Kepala Dinas BPM, kemudian LKMS Mahira Muamalah dan pihak PMKO juga terkait dengan penarikan dari dana revolving ini. Ya, bahwa dana ini boleh ditarik. Di dalam MOU itu disebutkan ya bahwa syarat penarikan daripada dana revolving adalah desa harus membentuk BUMG. BUMG. Jadi ibaratnya bahwa nanti dana tersebut langsung dialihkan ke BUMG. Dana itu, oke, kita setuju lah supaya dananya tidak kemana-mana. Tapi ada desa yang sudah membentuk BUMG-nya, dananya juga nggak cair. Ini kayak 2 kali dikerjain ini Kak Linda. Iya. Ada desa yang sudah ada BUMG, itu ada di wilayah Olehgaring. Karena saya warga Olehgaring. Jadi ada desa yang sudah membentuk BUMG, sudah berjalan, tapi dananya juga nggak bisa ditarik. Nah itu yang sebenarnya kalau menurut saya, jika memang ada MOU ini kan kekuatan hukumnya ada. Ya kan, ada kekuatan hukum. Maka saya menyarankan untuk seluruh kecil-kecil yang ada di Kampung Banda Aceh, gugat. Silakan gugat PMKO. Karena ini MOU untuk kekuatan hukumnya kuat. Oke. Kak Linda, kalau misalnya dilihat dari penjelasan Kak Linda tadi ya, pemirsa PTM di rumah, itu kita melihat anggaran tidak sedikit, kurang lebih 20 miliar di LKMS. Tapi siapa tahu nih, Kak Linda, bahwa uang atau anggaran ADG yang ditumpukan di LKMS itu masih bertahan di sana gitu. Apakah kalau memang masih bertahan, kenapa tidak disalurkan ke desa kembali? Tujuan maksudnya nggak ada kecurigaan gitu? Ya jelas kalau saya sebagai warga Banda Aceh, saya curiga dana ini kan dimanfaatkan kan. Sementara dana ini dimanfaatkan oleh bank ini, oleh LKMS ini untuk membesarkan dirinya. Sementara hari ini masyarakat nggak bisa akses, tapi dengan syarat-syarat yang sudah mereka tentukan. Akhirnya dipersulit, justru sangat dipersulit. Bahkan hari ini saya tahu bahwa yang boleh mengakses, yang lebih dikejar untuk mengakses dana ini adalah ASN dibandingkan dengan pedagang kecil. Sementara keuntungannya bisa jadi, ya kan? Mungkin mereka menganggap bahwa kalau ASN lengkap syarat kan, mereka bisa taruh SK-nya di situ sebagai jaminan. Nah kalau pedagang jaminannya apa? Kalau nggak harta benda ya kan? Sementara hari ini kita tahu loh, UKM yang ada di Banda Aceh, pedagang-pedagang yang ada di Banda Aceh itu sekarat. Ya kan? Sekaratnya di mana? Dengan pergusuran Penayong pindah ke Al-Mahira itu bagian daripada sekarat ekonomi masyarakat. Jadi untuk apa fungsi si Al-Mahira Muamalah ini? Dia sebagai lembaga keuangan yang nggak bisa membantu keuangan rakyat Banda Aceh. Ya makanya menurut saya 90 kecil yang ada di kampung cabut. Nggak penting di situ. Untuk apa dana itu disimpan di situ sementara masyarakat kita sengsara? Itu yang saya sarankan. Harus cabut itu. Seluruh kecil yang ini harus bicara menurut saya. Untuk apa mereka diam sementara uang kita ada di situ? 90 kecil dilawan satu wali kota tuh bisa apa dia? Terus kenapa nih? Aneh gitu loh. 90 desa nih Kak Linda. Tapi kenapa diam? Apakah diancam? Itu yang justru saya mempertanyakan gitu. Kelelakian kecil-kecil di kampung yang ada di Banda Aceh itu di mana gitu loh. Kelelakian Anda sebagai kecil gitu kan. Di mana coba? Ini uang warga Banda Aceh yang sudah ditumpuk di Mahira Muamalah ini, yang dijadikan sebagai modal mereka untuk membesarkan mereka, Anda biarkan. Coba, kita hanya merayap tiap tahun, ya hanya merayap. Kita merayap ini. Kita cuma dapat 3% loh dari keuntungan. Sebenarnya mereka dapat banyak. Karena kenapa? Ini kayak bank, jadinya kayak bank kapitalis nih, melebihi dari konvensional. Sangat gitu. Nggak sesuai dengan nama. Sangat tidak sesuai. Kita bank konvensional di sini kita usir, kita besarkan bank syariah. Nggak taunya malah bukan bank syariah, tapi bapaknya rentenir.
Ya kan? Ini udah gila nih menurut saya gitu. Karena kenapa kita udah berbiarkan bertahun-tahun nih, ya kan? Masa Eliza 5 tahun, Aminullah 5 tahun. Udah berapa? 10 tahun. Katakanlah dana revolving ini 10 tahun. 10 tahun berapa keuntungan didapat oleh desa? Nggak ada. Kalau cuma 3% dapat apa desa? Oke, karena mengendapnya anggaran di lembaga LKMS ini, Kak Linda, apakah ini juga menjadi penyebab utama direkturnya tidak diganti-ganti? Ya. Karena terlalu nyaman dengan anggaran. Saya yang pikir sudah menumpuk. itu. Makanya saya sarankan kepada Pak PJ yang hanya tinggal berapa bulan lagi ya? 5 bulan. Tinggal 5 bulan lagi Pak PJ, Pak Bakri, tolong ini dievaluasi nih. Nih dievaluasi kapas kepala ya. Nah, Direktur Utama LKMS Al-Mahira Muamalah ini sudah bisa waktunya dievaluasi. Tapi ini 29 loh ada anggota DPRK tidak pernah juga mengevaluasi terkait Direktur Utama yang dibentuk lembaga keuangan mikro ini, Kak Linda. Apakah memang ini sangat seksi dan genit ini di tubuh LKMS ini sehingga membuat para wakil rakyat kemudian eksekutif ya dan yang lain sebagainya terdiam? Saya justru sebenarnya itu bingung dengan DPRK kita periode ini, ya kan? Saya begitu bingung dengan periode kita dewan kita periode ini. Kenapa? Karena sejak mereka duduk itu saya belum pernah terlihat satu dewan pun yang kritis terhadap Pemko hari ini. Hari ini ya, yang periode kali ini. 29 anggota DPRK Kota Banda Aceh semuanya diam. Apapun yang terjadi di Banda Aceh hari ini nggak ada satupun kalian yang bicara. Karena kenapa? Karena mereka nyaman. Kalau mereka mau nyaman apa nih? Ya, sangat nyaman menurut saya. Mereka hari ini hanya memikirkan bagaimana pokir mereka tidak diganggu kalau menurut saya. Wah. Kenapa? Karena banyak anggota dewan yang hari ini itu ya masih mau naik lagi kan. Ya kalau diganggu modal mereka ke depan udah nggak ada. Itu udah pasti, ya kan? Belum lagi ketua DPRK kan di masa Covid aja rumahnya dibangun, ya kan? Beli mobil. Di mana hati nurani? Hati nurani mereka itu di mana untuk warga Kota Banda Aceh? Itu yang saya bingung itu. Karena mereka dipilih oleh rakyat. Ya, Anda itu dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat, bukan membela dan duduk nyaman dan enak di kursi empuk. Itu yang harus dicamkan. Oke, Ya kan? Kak Linda, balik lagi ini kepada LKMS Al-Mahira ini lebih berpolemik atau bermasalah ini pada masa Pak Aminullah. Tapi kan kita tahu nih Pak Amin mau naik lagi nih. Apakah ini akan memperbaiki Al-Mahirah lagi LKMS atau memang nanti akan berjanji-janji lagi nih untuk mengembalikan dana ADG tadi ya ke desa atau seperti apa? Karena tadi ada beberapa poin MOU-nya tidak jelas, kemudian agunannya juga tidak jelas atau seperti apa? Ya. Mau naik lagi, Pak. Saya mau nanya itu. Saya pada saat saya tahu beliau mau naik lagi, saya nanya, "Bapak mau naik lagi?" Jadi yang kemarin yang masih utang masih tertinggal, Bapak mau ngutang lagi? Ya, Pak. Bapak mikir dong, Pak, gitu. Hari ini warga Banda Aceh itu dengan Bapak menjadi wali kota aja kami udah menderita, Pak. Jadi kalau Bapak mau naik lagi, Bapak mikir dulu. Sadar diri. Itu aja sih, Pak, kalau pesan saya dari warga Banda Aceh. Jadi kita tuh kan sebelum kita menjadi diri sendiri itu kita harus sadar diri dulu. Bahwa apakah berfungsi nggak saya jadi pemimpin untuk kota Banda Aceh? Ya kalau nggak berfungsi, ngapain maksain diri harus jadi pemimpin? Untuk apa memaksakan diri? Persoalan Banda Aceh hari ini itu sejak Anda duduk sebagai wali kota, itu Banda Aceh sudah bermasalah. Jadi kalau mau naik lagi jadi wali kota Banda Aceh itu bukan masalah. Banda Aceh jadi gulung tikar. Hari ini aja udah gulung tikar. Hari ini aja dengan utang yang ditinggalkan oleh Aminullah, ya, PJ belum mampu bangkit. Masih terpuruk. PJ Ya kan? gabuk gerok. Nah, PJ gabuk gerok. Tengok ya tempe-tempe jalan ini lihat. Banda Aceh itu hari ini udah kumuh, Pak. Seluruh jalan dari kota sampai ke desa itu semuanya udah berair. Asal hujan semuanya tergenang. Lobang di mana-mana. Apa kerja Pemko? Justru sekarang yang nambal jalan polisi, PU di mana? Yang harusnya menjadi tugas mereka. Kan itu, coba, saya baru aja tadi pagi saya lihat. Itu di kawasan Ule Karing. Polisi yang nambal jalan.
Di mana PU-nya? Artinya apa? Hari ini kita udah nggak berfungsi sesuai fungsinya, nggak berjalan sesuai dengan fungsinya. Hari ini kita pertanyakan terkait ini, saya balik lagi nih, ya balik lagi bahwa 90 desa yang ada di Banda Aceh, dananya numpuk di sini, di LKMS Mahira Muamalah. Jadi saya sarankan untuk kecil yang ada di Gampong Banda Aceh, 90 Gampong, 90 Gampong yang ada di Banda Aceh, yang berada posisinya di 9 kecamatan di Banda Aceh, kaji merame-rame juga tuntut penyo ya tarik juga deh. Udah cukup, nggak usah lagi memperkaya Al-Mahira. Nih, bukan Al-Mahira ya, Mahira Muamalah. Udah cukup, jangan lagi diperkaya. Karena kenapa? Mereka tidak sama sekali melirik dan melihat pedagang kecil yang ada di Banda Aceh. Oke, kalau melihat status LKMS hari ini, apakah masih aktif berjalan atau semakin maju? Masih aktif, bahkan maju. Karena kenapa? Dengan uang yang banyak ini tidak mungkin tidak kan? 200 juta kali 90 aja udah 18 miliar. Ya kan? Kalau dibandingkan dengan, saya balik lagi dengan saya sampaikan tadi bahwa per desa itu pagunya berbeda-beda. Paling kecil berapa nih Kalinda? 200 juta. Per desa itu paling kecil Ya, 200 juta? Paling kecil. 200 juta mereka. Dengan pagu yang berbeda seperti saya bilang tadi, ada yang pagu desa yang lebih besar, pasti lebih dari 200 juta. Makanya bisa dikumpulkan pada saat itu 2019 itu ada dana, ya, ada dana per kampung itu seluruhnya 20 miliar. Dan 20 miliar itu dijadikan modal di Mahira ini. Yang janji Pak Aminullah bahwa dana ini dikembalikan per desa. Dan sampai sekarang udah 5 tahun ditambah lagi dengan jabatan PJ, dana ini belum dikembalikan. Bahkan tiap bulan itu dikirim laporan. Cuma laporan dikirim ke desa, Pak. Nah, ini buktinya. Saya tunjukkan, ini bukti. Tiap bulan laporan yang Anda kirimkan ke kampung masing-masing. Bukti penggunaan anggaran dari dana revolving. Jadi nggak usah ngelak, kita punya bukti. Jadi dana revolving itu digunakan untuk yang lain ya, bukan untuk desa? Bukan untuk masyarakat desa. Ada di sini juga ada laporan siapa warga yang meminjam. Ada laporannya di sini. Nih, hanya 1 orang loh. Ini di desa saya, ini desa saya punya, cuma 1 orang yang meminjam. Dan jumlahnya itu hanya 5 juta. Dan dia sudah lunas. Cuma 1 orang yang minjam. Bahkan ada desa yang 0, nggak ada yang minjam. Berarti apa? Tidak ada masyarakat yang memanfaatkan dana pinjaman tersebut. Oke, kalau tidak ada masyarakat yang memanfaatkan, lantas kenapa 90 gecik ini membungkam? Nah, itu. Apakah memang sudah diancam atau sudah malas atau sudah ikhlas? Nah, justru itu kita menginginkan ya, kalau saya pribadi ini harus muncul nih. Ya kan? 90 gecik yang ada di Banda Aceh ini harus muncul. Kenapa sebenarnya? Ada apa gitu? Kenapa 90 gecik ini nggak ada yang bicara terkait dengan dana revolving ini? Kenapa semuanya diam? Kenapa nggak ada yang berani satupun? Makanya saya kalau nggak berani sendiri Pak, itu kan gecik-gecik itu kan ada perkumpulannya. Kalau nggak salah saya untuk Banda Aceh, ketua adeksi itu justru pengacara. Itu ketua adeksi ya, asosiasi kepala desa kecil ya, asosiasi kecil se-Banda Aceh itu pengacara. Kenapa nggak digugat? Ini udah bertahun-tahun digunakan, 10 tahun lebih dana revolving ini berjalan. Apakah mungkin ini Kak Linda, kalau misalnya dari analisa tadi kita berpikir misalnya kita juga tahu ya banyak autokritik yang disampaikan oleh aktivis-aktivis pada masa jabatan Pak Amin ya, misalnya seperti itu dianggap gagal misalnya. Kemudian 90 desa juga merasa tercurangi akibat memang dari LKMS ini sendiri. Apakah ada nih, ini diduga ya, bukan kita menjudgment tapi diduga ada kong kali kong antara Pak Amin dengan kepala gecik-geciknya ini. Nah, tapi kan ini dana desa meskipun dikelola sama dana desa bisa jadi oknum-oknum tertentu yang dimanfaatkan sehingga uskut atau diem gitu loh. Kita nggak tahu ya, artinya kita nggak menuduh. Tapi sejauh ini sudah 10 tahun berjalan dana revolving ini, masyarakat mempertanyakan sebenarnya. Siapa yang berhak mengawasi LKMS ini? Di atasnya? OJK? Ya pasti, menurut saya. Sudah dilakukan karena sebagai lembaga keuangan OJK kan. Nah, OJK yang wajib mengawasi ini. Harusnya
OJK punya kewenangan untuk mengawasi Enggak, jalan. apakah sudah mengevaluasi terkait Saya ini? pikir belum. Harusnya penggunaan anggaran yang memang dipertanyakan oleh masyarakat justru itu akan menjadi evaluasi dong. Bener nggak anggarannya masih Ya. ada di badan itu Ya. atau memang tidak ada sama sekali lagi? Sudah dimanfaatkan memang oleh oknum tertentu, ini kan masih diduga, bisa jadi. Iya. Siapa yang bisa berhak memeriksa ini, Kak? Ya Rina? OJK. OJK wajib memeriksa ini terkait dengan jalan dan alur penggunaan daripada anggaran itu kan. Nah, karena dia sebagai lembaga keuangan resmi gitu. Dan masyarakat sebenarnya wajib melapor. Oh, jadi masyarakat melapor dulu? Melapor ke OJK. Harusnya kalau misalnya OJK nggak tahu nih, misalkan. Masa sih OJK nggak tahu? Ya, katakanlah nggak tahu gitu. Kalau mereka tahu pasti mereka periksa dong, ya kan? Mungkin selama ini mereka nggak dengar desas-desus terkait dengan dana revolving, bisa saja. Nah, tapi anggaplah OJK nggak tahu. Nah, masyarakat boleh datang ke OJK untuk lapor. Tapi PTM juga pernah menyurati OJK loh, maksudnya mereka belum respon ya? Belum respon untuk datang ke PTM. Belum respon. Ya kita berharap datang. Berharap ya? Saya berharap OJK datang dan memberikan penjelasan terkait dengan apakah OJK melakukan pengawasan terhadap Al-Mahira ini, Mahira Muamalah ini. Karena penting menurut saya, karena ini udah lama sekali. Kalau misalnya dana ini benar-benar dipermainkan, ini udah masuk ranah pidana. Kalau ini dana ini benar-benar dipermainkan, kemudian maksudnya benar-benar karena sesuai, karena ada perjanjian, ada MOU, ya kan? MOU ada, suratnya ada, semuanya ada. Nah, kenapa juga sampai hari ini itu tidak diinikan? Justru kecil hari ini itu mempertanyakan, ini udah ganti pemimpin loh. Udah ganti pemimpin lagi dari almarhum Mawardi Nurdin pindah ke Aminullah, sekarang udah PJ. Udah ganti 3 pemimpin. Bagaimana nasib uang kami? Kan itu dipertanyakan oleh kecil-kecil. Tapi masalahnya pertanyaan itu tidak muncul. Saya pengen PTM undang aja kecil siapa gitu, salah satu kecil untuk bicara terkait dengan ini. Kita gitu. berharap ya ada salah satu kecil yang mewakili atau bersuara di PTM terkait tentang LKMS ini ataupun penggunaan anggaran dana gampung ini gitu. Tapi faktanya beberapa gecik yang sudah dihubungi tidak bersedia. Mungkin karena nanti takut, saya cari kecilnya, masih mau. Oke, mungkin karena takut dipecat ya, karena selama ini kan serba susah. Ya kecil kan nggak ada pemecatan, kecil itu kan nggak dipecat dah. Kecil kan dipilih oleh warga desa. Ya, tapi diancam jadi kan. Okay. Kalau diancam kan gaji tetap jalan. Baik Kak Linda, menarik sekali pembahasan kita hari ini ya pemirsa PTM terkait tentang LKMS. Semoga tercerahkan dan juga artinya ada transparansi yang harus kita jelas. Kita harapkan ya dari LKMS. Kalau pesan terakhir saya bahwa dana revolving ini harus jelas, penggunaannya seperti apa, kemana, ya kan? Dan yang paling penting adalah dana revolving ini tidak menguntungkan warga Banda Aceh dan wajib dikembalikan ke desa masing-masing. Itu dari saya. Oke, untuk closing statement Kak Linda, silahkan sampaikan mungkin kepada Walkot, kepada lembaga atau direktur nih LKMS, kepada Gecik ya, 90 desa terkait dengan ADG atau pengelolaan LKMS ini. Silahkan Kak Linda. Oke, terima kasih. Pesan terakhir saya yang pertama adalah untuk Pemko Banda Aceh terkait dengan dana revolving ADG, dana alokasi gampung ini untuk segera dikembalikan ke desa masing-masing. Karena kenapa? Menurut kami ini sudah lama digunakan, bahkan sudah tidak lagi sesuai dengan aturan-aturan yang jelas. Kemudian yang kedua, untuk para kecil udah saatnya bangkit. Udah saat bangkit memperjuangkan dana rakyat Banda Aceh yang selama ini digunakan tidak pada tempatnya dan bahkan tidak bermanfaat bagi warga Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, segera cabut dana yang ada di Mahira Muamalah. Segera. Karena kenapa? Ini dana warga Kota Banda Aceh yang selama ini dipotong dari dana alokasi dana gampung yang dimiliki oleh warga Kota Banda Aceh. Jadi saran saya terakhir untuk segera diproses dan kembalikan dana warga Kota Banda Aceh kepada desa masing-masing. Oke, terima kasih Kak Linda. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar politik dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.